Halo, apa kabar semuanya? Semoga kita semua diberikan kesehatan dan kebahagiaan. Jadi pagi ini tuh habis aku riweh-riweh di rumah, ngurus anak, ngurus suami, ngurus rumah. Aku tuh pagi olahraga badminton sama teman-teman. Terus kita terbitlah lapar dan kita makan. Udah sih gitu aja keluarnya, cuman sebentar. Lanjut balik ke rumah, ya seperti biasa ngurusin keperluan rumah. Ini tuh aku lagi nyuci baju batik punya suami aku. Karena kan kalau batik gini ya nggak bisa dicuci pakai mesin ya. Dia paling aku kucek-kucek sebentar aja, terus pakai sabun khusus buat batik gitu. Ngeliat kalender nggak terasa nih sekarang udah bulan November, terus juga mau Desember akhir tahun. Wah, makin kesini hari makin berasa cepet banget. Dan sebentar lagi juga rapotan akhir semester anak-anak. Semoga hasilnya itu bagus, meningkat. Aku tuh kan suka ya lihat edisi parenting gitu di Instagram ataupun TikTok ataupun YouTube juga sama. Jadi pada saat kita melihat rapot anak itu, jika ada nih rapotnya yang kira-kira nilainya itu kurang bagus gitu ya, baiknya anak itu jangan langsung dijudge atau jangan langsung dimarahin. Yang dibicarakan adalah why, kenapa? Kok bisa nilainya nggak bagus gitu. Terus kita ngajak ngobrol nih, kira-kira kenapa ya kok nilai kamu dapatnya segini? Kira-kira kamu tahu nggak alasannya? Terus gimana cara ningkatinnya? Supaya dia bisa belajar untuk mengevaluasi dirinya sendiri dan juga merencanakan sesuatu. Oke, ini aku tadi dibantu anak aku karena kayak mendung-mendung gitu, tapi ya biasa dia suka iseng gini ya. Di kulkas aku masih simpan belimbing yang waktu itu aku belanja. Ini udah 2 minggu kayaknya ya. Alhamdulillah ini masih bagus dan masih bisa aku makan. Ini mau aku cuci dulu. Nah kalau ngomongin belimbing ya, jadi itu ada dua teknik ya, dua cara lah ya. Gimana cara motong belimbing? Jadi motong dibentuk bintang atau dibentuk panjang-panjang aja. Ya ini balik lagi ke selera sih. Yang pasti kulitnya itu harus dicuci bersih karena namanya juga kulit kita makan ya. Pasti kan ada bekas-bekas ya debu, ya pestisida, ya ampun jangan sampai. Ngomongin pestisida, kemarin lagi heboh banget kalau anggur hijau yang masket itu ya, itu katanya terpapar oleh pestisida. Padahal tuh aku ya kemarin lumayan sering beli ya, karena emang si Ade itu suka banget dan aku suka buatin bekal gitu anggurnya. Dan memang akhir-akhir ini di beberapa tempat tuh anggurnya suka diskon dan murah banget. Sampai di Indomaret, Alfamart tuh kan juga ada kan. Jadi panik, khawatir gitu ya. Kita yang tadinya pengen sehat, makan buah, malah ternyata itu tercemar. Aduh sedih banget. Tapi kemarin aku baca berita lagi, katanya anggur ini tuh layak konsumsi. 90% gak ada residu, tapi ya balik lagi lah ya, kita mau makan buah itu atau enggak balik lagi ke diri kita masing-masing. Kalau aku mungkin karena jaga-jaga aja, ya udah ntar-ntaran dulu gitu kali ya. Hari ini sama kemarin sih aku tuh nggak sempet nyetrika, jadi ini malam-malam aku udah mandi, terus udah tinggal nungguin Pak Su, jadi aku nyetrika dulu sebentar. Karena kalau udah numpuk itu pastinya males banget. Salah satu yang aku paling gak suka kerjaan rumah itu adalah setrika. Karena aku tuh kayak berasa panas, terus menguras energi gitu ya. Makanya kalau aku ke bagian setrika tuh aku lebih pilih tuh malam, karena dia cuacanya ya lumayan adem. Kalau enggak ya paling enak disetrikain sama orang lain, tapi kayaknya memang lebih puas ngerjain apa-apa tuh sendiri. Dan meskipun ini kan mejanya tuh bisa didudukin ya, tapi aku tuh lebih suka berdiri ya. Nah ini juga sih yang bikin kita tuh jadi kayak lelah gitu kan, berdiri lama-lama cuman di satu titik aja gitu. Katanya supaya setrika gitu nggak terasa melelahkan, jadi caranya adalah kita bisa dengerin musik atau juga podcast yang kita suka gitu ya sambil nonton. Oke, seperti biasa itu adalah cerita kemarin, dan ini adalah pagi hari aku mulai bangun pagi lagi. Yuk nggak lupa jangan sampai kita telat minum. Jadi kalau pagi hari aku biasanya minum air hangat dulu segelas, terus stretching kalau inget ya. Lanjut aku mau masak nasi. Nah ini aku tuh semalam karena capek jadi gak sempet nyuci rice cooker. Ya sudah, pagi ini aku cuci dulu terus masak nasi gitu. Sambil hari ini aku cuman mau makan bakso, jadi cuman cemplung-cemplung aja, bumbunya juga udah ada.
Karena kalau pagi dicari yang sat-set gitu ya. Nah, sambil nungguin bakso, ini aku semalam sempat juga nyuci, tapi dengan mode pengering. Nah, pagi-pagi ini aku tinggal ambil cuciannya, terus aku taruh deh di atas meja setrikaan. Pekerjaan di kantor itu dengan di rumah tuh amat sangat beda gitu ya. Dulu waktu aku ngantor itu kan ya semua terstruktur ya, jelas gitu ya, ada SOP-nya. Tapi kalau di rumah itu ya kadang suka-suka kita. Meskipun aku belajar untuk membuat ini terstruktur ya, biar aku juga gak kewalahan. Dan memang membuat struktur dalam suatu rumah tangga itu sangat-sangat membantu. Cuman memang lagi kalau di rumah itu adalah godaannya lebih banyak dibandingkan kita di kantor. Yang utamanya adalah males. Tapi tetap ya, meskipun begitu ya mau gak mau kita ya harus kerjain juga, karena kalau enggak nanti kita sendiri yang akan uring-uringan kalau rumah itu berantakan atau makanannya telat gitu kan, tetap balik ke kita lagi. Jadi ya mendingan dilakukan sebaik mungkin, direncanakan sebaik mungkin. Ini aku udah selesai bikin sarapan. Nah, ini aku mau ngupas telur. Jadi aku tuh sering banget nyetokin telur rebus di kulkas. Jadi kalau aku rebus itu biasanya bisa sampai 8 piece. Karena telur ini tuh tahan sampai dengan seminggu di dalam kulkas dengan kondisi yang belum dikupas. Jadi ini aku mau kasih buat sarapan pakai bakso sama telur rebus. Balik lagi ya tentang struktur dalam kehidupan rumah tangga, pekerjaan rumah tangga. Jadi yang utama adalah kita siapkan dulu diri kita. Kita minum air putih, kita duduk dulu sambil menenangkan diri, sambil menyiapkan diri untuk menghadapi hari ini, untuk menjalani hari ini. Kalau sempat stretching itu bagus banget. Aku pun juga jarang ya, kadang inget, kadang enggak, kadang keburu-buru, kadang enggak. Tapi aku ngerasain banget bedanya kalau kita stretching itu badan kita tuh lebih rileks dan enak. Nah, ini aku mau ngasih buat Pak Su sarapan. Seperti biasa, kalau hari biasa kan aku hektik, jadi kita jarang banget sarapan bareng. Tapi kita selalu mengusahakan untuk makan bareng itu di weekend. Jadi weekend itu ya buat bareng-bareng keluarga gitu ya. Lanjut, ini aku siapin steak anak-anak, aku bawain siomay, terus kebab sama buah. Terima kasih yang udah pada nonton dan mensupport channel aku. See you!